Shalom saudara yang terkasih. Haleluya. Hari ini saya berada di satu tempat yang nanti ada saya buat lokasinya. Saya lagi menunggu reparasi iPad saya. Saya ingin berbagi hal yang luar biasa tentang ibadah. Beberapa hari ke depan kita akan masuk kepada hari Minggu di masa-masa pandemik ini. Ibadah yang sejati bukan sesuatu yang diukur tentang seberapa hadir kita di dalam ibadah itu. Banyak orang-orang Kristen yang beranggapan bahwa ibadah itu, ke gereja itu keuntungannya hanya standar. Padahal ibadah itu sesuatu yang eksklusif, ya. Waktu Yesus mengatakan, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa selain melalui aku," kata Yesus. Artinya, satu-satunya jalan menuju sorga hanya Yesus. Lainnya ditutup, bro. Ya, yang lainnya ditutup. Artinya ini eksklusif. Nah, kita jadi orang-orang Kristen, pandang baik-baik, lihat baik-baik bahwa kita berada di jalan yang benar, di jalan yang eksklusif. Nah, kalau kita tidak pakai baik-baik kesempatan-kesempatan dalam hidup kita ini, kita akan ditinggalkan. Kita nggak akan dapat apa-apa. Waktu kamu mengatakan, "Aku sudah kerja, aku sudah melakukan banyak hal, aku sudah berusaha, tapi aku tidak dapat apa-apa, aku nggak diberkati." Salahnya itu tidak di Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kitalah yang sering, bahkan lebih sering meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan yang menjauh dari kita, tetapi kitalah yang menjauh dari Tuhan. Esensi dari sebuah ibadah itu harus benar-benar saudara tangkap. Jangan sia-sia. Bukan waktu menyembah dan lihat-lihat itu lipstik pemimpin pujiannya, kacamata pendetanya, itu lampu sana mati, lagunya false. Itu kita sedang kehilangan arti dari ibadah. Ibadah itu bagaimana kita bisa merasakan Tuhan, ya. Bukan sibuk dengan urusan kita sendiri. Pak, ini kami datang. Artinya ada banyak pendapat bahwa datanglah beribadah kalau nanti, supaya nanti kamu bisa dibaptis, supaya anak-anak kamu nanti dibaptis, anak-anak kamu dapat melakukan penyerahan anak. Terus kamu bisa naik CD, kamu bisa mengikuti sakramen-sakramen. Nah, kalau mati biar ada yang kuburin. Ya, kalau menikah biar ada yang memberkati. Itu terdaftar saja sudah, tapi kamu kehilangan arti dari sebuah ibadah. Artinya tentang keselamatan. Oke, kita bicara tentang keselamatan. Percaya kepada Yesus, tapi tidak bisa percaya saja, tetapi harus sungguh-sungguh percaya. Sungguh-sungguh percaya. Oke, kita masuk surga. Oke, kita punya jaminan masuk surga. Tetapi kamu masuk surga tetapi tidak diberkati di bumi, itu sama aja. Ya. Bagaimana caranya? Tujuan hidup kita adalah diberkati dan masuk surga. Diberkati tidak bicara kaya, teman, tetapi bagaimana kita diberkati dan masuk surga. Yang pertama kita bicara tentang grace.
Kita bicara tentang grace, haleluya, jatuh saudara. Kita bicara tentang grace, kasih karunia Tuhan. Oke, saudara masuk sorga, ya. Tapi sepanjang kehidupan saudara 10, 20, 30, 40, 50 tahun, apakah saudara diberkati? Apa syarat diberkati? Taat dan setia. Apa syarat diberkati? Hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara, ada yang bertanya kepada saya, doa itu apa? Penyembahan itu apa? Saudara tahu proskuneo? Ya, doa, penyembahan, ibadah itu bicara tentang mencium Tuhan. Ya, saya ingatkan kembali. Mencium Tuhan, tidak ada orang yang sembarangan mencium dan dicium di dunia ini. Mencium itu berbicara hubungan, bukan jarak. Berbicara tentang hubungan. Bagaimana seseorang mencium seseorang, dia harus punya hubungan. Ya, bagaimana seseorang menerima ciuman, dia harus punya hubungan dari yang mencium. Bahkan ada kasus pidana, tiba-tiba seorang laki-laki yang suka sama perempuan dan perempuan itu tidak punya hubungan dengan laki-laki itu. Laki-laki itu mencium perempuan itu, kasus kantor polisi. Karena apa? Tidak punya hubungan tapi dia coba cium. Ya saudara. Jadi saudara, begitu saudara keluar dari rumah, tiba-tiba orang di pinggir jalan cium saudara, boleh nggak? Enggak. Karena apa? Karena tidak punya hubungan. Jadi doa itu bicara tentang hubungan. Penyembahan itu bicara tentang hubungan. Jadi saudara, itu yang harus kita bangun. Hubungan yang sangat dekat. Makanya dibilang bersekutu erat, bergaul akrab dengan Tuhan. Itu harus menjadi esensi dari ibadah kita. Jangan cuma datang, duduk, diam, kasih persembahan, kasih persepuluhan. Oke, saudara kasih persembahan. Tetapi apakah waktu saudara memberikan persembahan itu keluar, muncul dari cinta saudara kepada Tuhan Yesus? Saudara, mari bangkit, keluar. Ya, ini kita akan masuk masa-masa sulit. 2020 kita harus siap-siap, terutama di pandemi ini. 2021 akan banyak masalah-masalah yang baru. Ya, saudara berdoa, bangun hubunganmu yang baik dengan Tuhan. Jangan harus dipaksa berdoa, jangan harus dipaksa menyembah, jangan datang ke gereja karena keterpaksaan, tetapi datanglah beribadah karena memang engkau cinta kepada Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berdoa untuk Papa kami. Buat Papa kami Pendeta Perlindungan Silitonga, sudah sehat, luar biasa. Nanti saya akan bagikan bagaimana Tuhan membawa roh saya untuk berdoa, mengambil keputusan untuk berdoa untuk dia dengan iman, dengan percaya, dan benar-benar yakin. Saudara, Allah kita luar biasa. Lakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu cintamu. Tuhan begitu mencintai saudara dan saya. Baiklah kita mencintai Tuhan dengan segala sikap dan kerinduan kita. Berdoa dan menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya Pendeta Romalbes Silitonga, Bishop, Ketua Sinode Gereja Metodis Wesley. Salam dari Kota Binjai untuk saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.